Agus mendadak kaya setelah menemukan kain kafan terkubur. Tapi setiap malam terdengar suara memanggil namanya dari tanah. Desa kecil di pedalaman Jawa Tengah selalu diselimuti kabut tipis setiap menjelang maghrib. Di ujung desa berdiri pohon beringin tua yang konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Warga percaya tempat itu angker. Tak ada yang berani menggali tanah di sekitarnya. Agus, pria sederhana berusia 30 tahun, hidup pas-pasan. Utangnya menumpuk, ibunya sakit-sakitan. Dalam keputusasaan, ia nekat mencari benda berharga di sekitar beringin tua itu. Saat cangkulnya menghantam sesuatu yang keras, Agus menemukan bungkusan kain putih kusam. Kain kafan. Tapi saat disentuh, kain itu terasa hangat dan tanah di sekitarnya seperti bernafas. Agus membawanya pulang diam-diam. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar. Saat kain kafan itu dibuka perlahan, di dalamnya terdapat sebongkah emas kuning berkilau. Agus terpaku, tangannya gemetar. Ia mencoba menggigit emas itu. Asli. Keesokan harinya, ia menjualnya ke kota. Hasilnya cukup untuk melunasi semua utang dan membeli sepeda motor baru. Warga desa heran. Agus hanya tersenyum. Namun malam itu, tepat pukul 12, terdengar suara dari halaman belakang. Gus! Suara parau dari dalam tanah. Agus mengira itu hanya mimpi. Tapi suara itu kembali malam berikutnya. Lebih jelas, lebih dekat. Ibunya mulai sakit lebih parah. Dokter tak menemukan penyakit apapun. Setiap kali suara itu terdengar, kain kafan di lemari Agus bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Agus mulai dihantui rasa takut. Namun setiap kali ia menggali di tempat yang sama, ia menemukan emas lagi. Semakin banyak, semakin mudah, dan semakin mengerikan. Desa mulai membicarakannya. Ada yang bilang Agus melakukan pesugihan. Di Jawa, cerita tentang pesugihan bukan hal baru. Sejak dulu orang percaya pada perjanjian gaib demi kekayaan. Seperti legenda Gunung Kawi di Gunung Kawi. Agus menyangkal, namun suatu malam ia melihat bayangan berdiri di bawah beringin. Sosok tinggi berbalut kain putih. Wajahnya tak terlihat, hanya rongga hitam kosong. Dan suara itu kembali. Kembalikan. Agus mulai bermimpi dikubur hidup-hidup. Tanah menutup wajahnya. Nafasnya sesak. Saat terbangun, kukunya penuh tanah. Ibunya tiba-tiba berbisik, "Nak, jangan ambil milik orang mati." Padahal ibunya tertidur sejak sore. Agus mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Motor barunya sering mati sendiri saat melewati pohon beringin. Dan dari kaca spion, ia melihat seseorang duduk di jok belakang. Agus kembali menggali. Kali ini lebih dalam. Ia menemukan tulang manusia. Tapi di antara tulang itu, ada lagi emas. Semakin banyak ia ambil, semakin berat suasana desa. Anjing melolong tiap malam, lampu rumah berkedip, dan warga mulai menghindarinya. Suatu malam, kain kafan itu menghilang dari lemari.
Agus panik. Ia mendengar suara gesekan dari halaman. Saat membuka pintu, kain kafan itu sudah tergeletak di tanah, bersih seperti baru. Dan di atasnya ada bekas telapak kaki basah mengarah ke pintunya. Agus mencoba membakar kain itu. Tapi api tak mau menyala. Justru angin berputar kencang di sekitarnya. Ia mendengar suara tawa lirih dari balik pohon beringin. Belum lunas. Ibunya meninggal mendadak, tanpa sebab jelas. Saat jenazah hendak dikafani, kain kafan di rumah Agus tiba-tiba lenyap lagi. Dan ketika jenazah ditutup, Agus melihat secarik kain putih menyembul dari dalam. Pemakaman berlangsung cepat. Malamnya, Agus mendengar suara ibunya memanggil dari halaman. "Nah, ganti aku." Agus menangis histeris. Namun esoknya, saldo rekeningnya bertambah lagi tanpa transaksi. Desa mulai kosong, beberapa warga pindah. Konon, tanah di sekitar Beringin mulai amblas. Agus semakin kaya. Rumahnya direnovasi besar, namun ia tak pernah tidur nyenyak. Ia akhirnya kembali ke lokasi pertama, menggali dengan panik. Ia ingin mengembalikan semuanya, namun lubang itu kini lebih dalam dari sebelumnya. Tak terlihat dasar. Dari dalam lubang terdengar suara banyak orang berbisik bersamaan. "Ganti." Tangan-tangan pucat muncul dari tanah, mencoba menariknya. Agus berlari, tapi desa terasa asing. Rumah-rumah kosong, sunyi total. Di tengah desa hanya ada pohon beringin dan lubang besar di bawahnya. Keesokan paginya, warga menemukan motor Agus terparkir di bawah beringin. Mesin masih hangat. Namun, Agus tak pernah ditemukan. Sejak itu, siapapun yang menggali tanah di sana akan menemukan kain kafan dan emas. Tapi selalu ada satu nama yang dipanggil dari dalam tanah. Agus. Dan suara itu kini terdengar lebih dari satu.